Kalau stroke gimana, kencing manis gimana, ini yang bagus buat orang stroke apa, buat jantung apa, buat diabetes apa, segala macam gitu loh. Sehingga nanti tubuh itu akan mereparasi dirinya sendiri. Seperti itu gambarannya, ya. Tambah lagi dengan apa? Tambah lagi dengan ini nih, ya. Rimpang-rimpang kayak begini nih. Coba mulai rutinin deh, tiap hari ibu sekalian minum ini. Rutin kan tiap hari, ya. Minum, rutin aja pola itu. Nanti dihilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya penyakit-penyakit itu. Allah menciptakan mereka ini semua punya intisal, ya, atau intinya dia, ya. Intinya ini satu produk kayak begini, dia bukan intinya itu 100%, bukan. Nanas kayak begini, subhanallah ya. Kalau kita pelajarin itu intinya itu cuman 30%. Inti selnya. Ya. Lalu sisanya apa? Air, vitamin, mineral, tapi intinya itu cuman 30%. Jadi Anda bayangkan kalau ada ini aja yang tidak 100% dimakan seseorang, itu dimakan dalam bentuk olahan yang lain, hampir-hampir boleh dikatakan dia tidak akan mendapatkan nyawanya ini. Makan utuh saja cuma 30%, itu maksudnya. Jadi ketika Anda membayangkan misalkan atau kita melihat misalkan lah ya, apa tuh namanya, makanan olahan ya, sosis, nugget segala macam, itu masih ada nyawanya lagi ya? Udah nggak nyawa lagi karena inti sel itu adalah nyawanya. Ya, makanya kenapa saya katakan kalau mau hidup itu benar-benar hidup, maka makanlah makanan yang masih ada nyawa. Nyawa itu dari mana? Macam-macam ya. Kalau misalkan kayak air apa ini kan bahasa itu nggak diolah, kita makan aslinya dia, ya. Kunyit apa kelapa kayak begini ya, aslinya itu kayak begitu. Jadi kita makan, ada nyawanya dia, ada intinya dia. Tapi kalau Anda bayangkan misalkan ini air kelapanya udah difabrikasi, udah dikalengin, udah dibotolin, habis ya. Kalaupun ada cuma secuil gitu loh, nggak banyak ya. Istilah kita itu ya real food itulah kayak begitu ya. Maka salah satu kaidah yang paling mudah Bapak sekalian dalam hal makanan itu, jadi mulai sekarang Anda mulai mengubah pola makannya dari yang biasanya makanan olahan menjadi makanan yang real, nggak diolah. Termasuk juga kalau masak ya, bagusnya masak itu sekali masak habis, jangan dipanaskan, jangan dipanaskan. Ya, buah tadi nih, nanas ini, misalkan, ini juga. Nanas atau mungkin buah kayak begini Bapak sekalian bagusnya dimakan, bukan di jus. Kalau di jus naik gulanya ya, jadi kalau buah-buahan itu Anda makan aja, makan gitu kan. Itulah fungsinya gigi ya, ada enzim apa segala macam kayak begitu ya. Jadi dengan kita memahami kaidah-kaidah begini Bapak sekalian, maka Masya Allah ya, tabarakallah-nya, sebenarnya tubuh kita tuh punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, bisa, asal benar bahan bakunya ya, bahan baku jiwanya benar, bahan baku ruhnya benar, bahan baku jasadnya benar, cocok, klop, dia hilang dengan sendirinya penyakit-penyakit itu ya. Tapi kalau memang butuh misalkan apa tuh namanya, nasihat-nasihat yang sifatnya lebih dalam, misalkan kalau stroke gimana, kencing manis gimana, ya itu mungkin harus menemui yang ahli pengobatannya. Makanannya bagus buat orang stroke apa, buat jantung apa, buat diabetes apa, segala macam gitu loh. Sehingga nanti tubuh itu akan mereparasi dirinya sendiri. Seperti itu gambarannya ya. Tambah lagi dengan apa? Tambah lagi dengan ini nih, ya, rimpang-rimpang kayak begini nih. Coba mulai rutinin deh, tiap hari ibu sekalian minum ini. Tapi jangan single, jangan satu jenis. Kalau saran saya dobelin gitu. Cara dobel ini gimana? Kalau cara dobel ini kalau versi saya ini kan nggak ada kaidah mutlaknya, tapi bisa pakai beberapa kaidah keilmuan. Tapi ini yang gampang-gampang aja lah. Kalau saya biasanya saya sarankan itu satu rempah satu rimpang.
Satu rimpang, satu rempah. Ini kan rimpang. Ya, kalau ini kan rempah. Ini kan rempah, ini kan ketumbar, ya kan. Jadi bisa jadi nanti Anda jahenya campur ketumbar. Ya. Ini pun ketumbarnya ketumbar tuh nggak aslinya nggak begini loh, nggak putih kinclong kayak begini. Kalau Anda mau cari ketumbar yang benar, ketumbar yang warnanya tuh nggak putih kayak begini, kok udah diputih ini. Coba lihat. Dan baunya nggak kuat. Ketumbar yang asli Anda pencet satu, gak usah pencet, baunya udah kuat banget. Sekarang itu emang tanah kita udah serusak-rusaknya. Jadi bikin wedang jahe itu mungkin satu kepal begini nggak ada pedes-pedesnya. Ya, karena jahe kayak begini pun banyak jahe yang hibrid. Tanam di sana nggak bisa tanam di sini. Impor pula. Maka nanti jahenya cari jahe lokal aja. Jahe emprit, jahe gajah, atau jahe-jahe kayak begini yang kecil-kecil. Jahe gajah cuman gajah kecil. Kan biasa tuh gajahnya gede-gede banget tuh. Nah gitu. Nah itu rutin kan tiap hari. Ya, minum. Ya dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Ya bahkan tadi saya cerita tentang yang luka-luka itu tadi tuh, itu ada salah satu produk yang kolagennya tinggi. Namanya gamat. Timun laut teripang. Ya, jadi yang ibu-ibu yang pengen, ini kan ada lingkaran mata atau ada kerut-kerut gitu kan. Nah itu pakai gamat itu tapi yang cair ya. Olesin aja nih tiap hari. Dia nanti akan menghilangkan keriput-keriput gitu. Termasuk juga dia juga bisa buat masker. Jadi di muka gitu ya. Ya usap-usap lah pakai gamat itu yang cair itu ya. Itu kolagennya tinggi, dia menguatkan, mengencangkan, tapi diminum juga bagus banget ya, seperti itu. Jadi begitu Bapak sekalian. Jadi sebenarnya bicara kesehatan itu kalau saya pribadi ya sebenarnya nggak seribet dan serumit yang dibayangkan banyak orang ya, apalagi kita menggunakan kaidah-kaidah akidah, tauhid segala macam, selesai insya Allah. Dan menggunakan kaidah-kaidah langit, kan, obati penyakitmu dengan sedekah. Terus Nabi bilang apa lagi? Sholat malam itu bisa membuang atau mengusir penyakit ya gitu. Ikutin aja pola itu, nanti dihilang dengan sendirinya. Hilang. Makanan jiwanya dipenuhin, makanan emosi dipenuhin, makanan tadi perasaan kita tuh dipenuhin, jangan dipendem. Kalau Anda memang pengen ngomong sesuatu dengan suami atau istri, pengen ngomong sama istri tentang sesuatu, ngomong, jangan dipendem. Jangan pakai ilmu kebatinan. Kebatinan itu maksudnya batin tok gitu loh. Nggak boleh, ngomong aja. Selesai ngomong, selesai, habis perkara. Mau dia kesel, mau dia marah, mau apa, urusan belakangan. Yang penting sudah selesai itu cerita. Kalau memang nggak bisa juga ngomong, carilah orang yang bisa mendengarkan kita cerita. Karena membuang itu tuh racun-racun atau mungkin tersumbatnya emosi itu juga menjadi satu obat juga dia ya. Nah tapi di situ nanti saya katakan tadi tuh harus ada kaidah agama di situ kita pakai. Contoh, kalau Anda mau cerita tentang masalah rumah tangga, maka jangan asal cerita ke orang, apalagi masalah yang cukup berat. Ulama-ulama menyebutkan masalah rumah tangga itu hanya boleh Anda ceritakan kalaulah memang butuh nasihat ke ulama atau ahli ilmu yang paham agama. Sebab apa? Kalau ke orang yang baperan, maka dia akan cuma ngomong udah cerai aja. Itu aja jawabannya. Gak ada solusi. Gak bisa kayak begitu ceritanya ya. Makanya saya bilang tadi ya, Masya Allah Bapak sekalian. Jadi kalau semua itu kita pakai pagar-pagar syariatnya, aman kita, nggak perlu takut, nggak ada perlu kita khawatirkan ya. Para sahabat itu Masya Allah kan, ketika mereka perang Badar misalkan, perang Badar itu kan perang yang memang menjadi perang pembeda gitu kan, Al-Furqan ya. Takut nggak sahabat saya itu? Takut ya. Saking takutnya ya, itu seperti mereka, kalau kita baca dalam surat Al-Anfal itu seperti digambarkan Allah di situ seperti mereka tuh digiring menuju jurang kematian. Takutnya luar biasa. Dan cara Allah menghilangkan takutnya mereka dengan cara apa?
dibuat ngantuk. Terus mereka tertidur. Terus Allah kasih lagi apa? Satu tentaranya yang bikin mereka itu merasa bahagia, hujan. Nah gitu. Jadi hujan tuh obat. Jadi kalau nanti lagi baper, lagi gak enak hati, lagi susah pikiran, pergilah hujan-hujanan. Obat. Di situ Allah sebutkan 4 manfaatnya. Menghilangkan kesedihan, memberikan kebahagiaan atau keceriaan, menautkan hati kalian, dan mengokohkan kaki kalian. Itu fungsi hujan dalam Quran. Jadi kalau nanti Bapak Ibu lagi suami sama istri mungkin lagi ada baper-baperan gak jelas itu, mandi hujan. Dapat 4 faedah itu. Sama anak juga, sama siapa aja. Ya. Bahkan kalau di situ dipakai kaidahnya, maka ngeruqyah itu salah satunya yang paling bagus saat hujan. Ngeruqyah. Ruqyah. Jadi minta ruqyah orang boleh nggak? Boleh aja. Tapi lebih bagus ngeruqyah diri sendiri aja. Ngeruqyah diri kita saat hujan. Dan hujan itu Nabi saja kalau lagi hujan itu membuka imamah beliau. Ini baru turun dari langit, kata Nabi hujan itu. Rahmatnya Allah baru turun. Nanti kalau lagi hujan, hujannya tolong jangan difitnah. Jangan difitnah. Bikin sakit, bikin apa, gitu-gitulah. Okelah 5 menit pertama, okelah banyak asam-asam segala macam, okelah. Tapi setelahnya itu ya manfaatin aja. Ya seperti itu.